jahada fi sabili haqqa jihadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita telah menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Semoga puasa kita dan juga qiyamul lail kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan sedekah kita ataupun zakat kita, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan, semoga bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam bekerja maupun bertugas di kantor maupun di sekolah maupun di mana saja. Kita dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita meningkat dan kita bisa menjaga keimanan kita sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini masih dalam suasana lebaran, hari raya, di mana kebiasaan kita kaum muslimin di hari raya pada pulang kampung, yang ada di kota pulang kampung, yang jauh-jauh mendekat semuanya, yang sekolah juga liburan anak-anak, semuanya berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan bapak ibu, famili, sanak keluarga. Bahkan kantor-kantor pun juga tutup. Semuanya karena suasana liburan, suasana lebaran, semuanya dimanfaatkan untuk bisa bertemu dengan famili di mana sekian lama di perantauan, jauh dari orang tua, jauh dari ibu, jauh dari keluarga, yang sibuk di kantor setiap hari urusan kerja, mencari maisah untuk keluarganya. Demikian pula yang mengajar juga demikian, bertemu dengan santri dan muridnya. Yang belajar juga demikian, hanya bertemu dengan guru dan membaca dan belajar. Maka kemudian kepenatan, ada
Kemudian ada suasana yang lain, momen yang lain. Faida farongta fansab. Apabila kamu telah mengerjakan sesuatu, beralihlah kepada pekerjaan yang lain. Libur dalam arti untuk melakukan suatu amalan yang lain, agar supaya kita setelah libur kembali dengan membawa energi yang baru, semangat yang baru. Yang bekerja di kantor juga akan semakin semangat baru, yang di sekolah juga semangat baru, yang belajar juga semangat baru, yang pulang kampung pergi ke tempat tinggalnya di kota juga ada semangat baru karena telah bertemu dengan keluarga. Dimanfaatkan untuk silaturahim, memaafkan, saling berkunjung antara yang satu dengan yang lainnya. Tradisi ini adalah bagian daripada muamalah. Asal segala muamalah adalah boleh selama tidak ada larangan. Kunjung mengunjung, meminta maaf, bersilaturahim, bersalam-salaman adalah sesuatu hal yang positif, yang baik. Wa ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafaha illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalam-salaman kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keduanya sebelum berpisah. Bertemu, bersilaturahim, bersalam-salaman adalah satu hal yang baik. Namun terkadang banyak hal-hal yang yaitu suatu etika yang tidak pantas untuk dilakukan, atau tradisi-tradisi yang itu diharamkan adalah harus dihindari. Seperti ketika bertemu bersalam-salaman, namun bersalam-salaman dengan lain jenis, ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, lihat ana fi ra'si ahadikum khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk, seseorang ditusuk di kepalanya bimukhitin min hadidin, dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu bolehlah kita bersalam-salaman, tapi harus melihat siapa yang kita salami. Sesama muslim silahkan, bahkan itu sangat dianjurkan. Kita dibolehkan bersalaman tetapi kepada mahram. Tidak boleh bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, karena itu adalah suatu hal yang dilarang. Kemudian ada juga yang kadang-kadang momen untuk bertemu, bersilaturahim, terkadang-kadang dijadikan untuk kumpul kebo atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, saling sentuh menyentuh, saling jawil menjawil. Ini pun juga sesuatu hal yang mestinya harus dihindari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga kebiasaan yang kurang baik di dalam momen liburan ini, yaitu
Momen liburan digunakan untuk bertemu dengan keluarga dan menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan keluarga. Keharmonisan ini juga baik, ini bagus untuk mewujudkan suasana yang harmonis, suasana bahagia, kegembiraan. Namun kemudian di dalam membangun suatu kegembiraan ini, kemudian pergilah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat di mana di situ banyak maksiatnya, kumpul kebo, campur baur, kemudian joget-joget, atau acara-acara yang di situ adalah berbau kemungkaran. Silahkan kita berkunjung kemana, mencari udara segar, ke tempat-tempat yang indah, menikmati keindahan alam, ke gunung-gunung, ke tempat pancuran-pancuran air, ke tempat bebatuan, ke tempat yang indah untuk bertadabur terhadap alam. Silahkan, tapi jangan kita berkunjung ke tempat-tempat di mana di situ banyak kemungkaran-kemungkarannya. Karena itu dapat mempengaruhi hati kita, dapat mematikan hati kita. Karena itu harus kita hindari tempat-tempat maksiat tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di momen Lebaran hari raya ini, kemudian ada satu tradisi di mana satu sama lain, teman ataupun keluarga mengadakan sarana-sarana silaturahim. Dan silaturahim itu adalah suatu hal yang memang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmata la tazal ala qaumin fihim qati'ur rahmi." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum di mana di dalamnya ia memutus tali persaudaraan atau silaturahim. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Karena silaturahim adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Namun kemudian silaturahim ini dibungkus dalam suatu acara yang bernama halal bihalal. Maka di momen Syawal ini banyak sekali kita temui kaum muslimin mengadakan halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal ini juga merupakan perkumpulan untuk silaturahim yang tidak hanya terbatas keluarga tapi lebih umum. Namun inti dan tujuannya adalah silaturahim untuk saling maaf memaafkan. Halal bihalal ini sebenarnya dari istilah istihlal, minta izin, minta diizinkan, minta dihalalkan, minta dibolehkan. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, yang tadinya kita punya salah menjadi tidak salah karena dimaafkan. Semua hal yang kita lakukan dimaafkan. Minta semua dihalalkan di dunia ini, minta semua kesalahan di dunia ini dimaafkan semuanya. Itulah tujuan daripada halal bihalal. Maka dengan tujuan ini adalah merupakan tujuan yang baik, sesuatu yang
dianjurkan. Kemudian momen ini digunakan untuk yaitu halal bihalal. Yang kadang-kadang halal bihalal ini terkadang hanya terbatas pada bani, yaitu keturunan. Kadang halal bihalal itu ruang lingkupnya adalah para alumni sekolah, alumni SMB, alumni SMA, atau alumni apa. Terkadang halal bihalal itu ruang lingkupnya adalah teman kerja dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah bersilaturahmi. Kenapa? Karena momen ini adalah momen liburan, momen berkumpul, momen pulang kampung, kangen-kangenan, rasa rindu dan lain sebagainya. Kemudian dilakukanlah yaitu untuk halal bihalal. Untuk mendatangi satu persatu butuh waktu yang lama. Untuk berkunjung satu dengan satunya yang lain butuh waktu yang lama, maka dilakukanlah dengan acara halal bihalal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan acara tersebut, halal bihalal tersebut, maka ukhuwah di antara mereka sesuai dengan relasinya. Kalau itu relasi kerja, maka hubungan kerja semakin kuat. Kalau itu relasinya adalah relasi dakwah, maka hubungan dakwahnya akan semakin kuat. Kalau relasinya itu adalah relasi keluarga, maka hubungan famili itu semakin kuat, saling kenal antara yang satu dengan yang lainnya, saling memiliki antara yang satu dengan yang lainnya, dan itu semuanya adalah baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang ada pertemuan-pertemuan untuk mencari relasi teman. Karena itu dalam mencari relasi teman, hendaklah kita orang yang beriman itu selalu berteman dengan orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW bersabda, La tusahhib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bersahabat kecuali bersahabatlah dengan orang yang beriman. Bersahabat dengan orang yang beriman adalah penting sekali, karena dengan bersahabat dengan orang yang beriman, kita juga akan ikut semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki teman yang beriman itu adalah mahal, dan itu juga kita harus pelihara. Dan berteman dengan orang yang fasik adalah merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan, karena berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, berteman dengan orang yang fasik itu dapat mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi hati kita. Maka di dalam satu riwayat di sana disebutkan bahwa permisalan orang yang berteman dengan orang yang soleh dan berteman dengan orang yang itu bagaikan yaitu penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi, di mana apabila ia bergaul, berteman dengan penjual minyak wangi, maka kalau kita tidak menjadi pembelinya, paling tidak kita akan
mendapatkan, merasakan bau harumnya minyak wangi tersebut, kalaupun kita tidak jadi membelinya. Dan itu adalah permisalan orang baik. Mesti kita akan kecipratan keberkahannya, kebaikannya. Kemudian kalau tukang pandai yang selalu membakar arang, yang kemudian kalau kita berteman dan bersamanya, kalau kita tidak kecipratan daripada api itu yang melubangi pakaian-pakaian kita, ataupun kita akan mendapatkan darinya yaitu bau yang tidak enak. Itulah permisalan dalam pergaulannya tersebut. Karena itu keutamaan bergaul dengan orang soleh itu dapat menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi menanyakan kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, ma yamna'uka antazurana aktsar mimma tazurana?" Wahai Jibril, apa yang menghalangimu? Engkau tidak, kenapa? Apa yang menghalangimu untuk mengunjungiku melebihi daripada yang engkau lakukan? Makalah kemudian turun ayat dalam surat Maryam ayat 64. Ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma bainahuma. Kami tidak turun kecuali karena perintah Rabb-Mu. Kami mengunjungimu, kami turun dari langit menemui, semua itu karena perintah Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, kami tidak akan turun. Kami turun karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini? Nabi Muhammad sangat merindukan dikunjungi oleh Jibril alaihissalam, kangen, benar-benar rindu, benar-benar sangat mengharapkan ditemani, berteman, dikunjungi, karena dikunjungi dengan ulul fadl, orang yang memiliki kelebihan, dapat membangkitkan semangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah katakan dalam hadis tadi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali kepada orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan tidaklah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Ya enggak apa-apa. Selain orang bertakwa pun juga tidak apa-apa. Ya. Yut'imuna ta'ama ala wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan dengan sukarela karena mengharapkan ridha Allah kepada orang fakir, miskin, yatim dan asiro, yaitu asir, tawanan. Tawanan itu bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Memberi makan pada siapa saja itu boleh. Tapi ada satu keutamaan, kelebihan apabila kita mengundang orang-orang yang bertakwa untuk makan, karena makanan itu akan menjadi jariah, akan menjadi daging, yang kemudian daging akan menjadi satu kekuatan dalam tubuh, yang kemudian kekuatan itu dipakai untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makanan itu yang kemudian menjadi darah dan daging digunakan untuk memperjuangkan Islam, tambah fadilahnya akan lebih besar. Karena ia berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam momen liburan, dalam momen hari raya ini silaturahim, kalau mencari relasi teman, carilah relasi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ini fadilahnya sangat besar sekali. Agar supaya kita semuanya tetap diberikan oleh Allah
diberikan satu keistiqomahan, diberikan kepada kita. Allah pelihara keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersemangat untuk berusaha menyambung silaturahim, karena hal ini adalah suatu hal yang sangat dianjurkan, sampai ada di dalam anggota tubuh manusia ada yang diberi nama dengan rahim, ya, adalah merupakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, karena dari situlah sumber, yaitu kasih sayang, tempatnya kasih sayang. Maka kasih sayang sesama kita kaum muslimin, kasih sayang yang kita tumbuhkan, yang kita tanamkan, maka akan menjadi penyebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Irham man fil ardi yarhamuhumur rahman. Berilah kasih sayang kepada orang yang ada di muka bumi, maka Zat yang Maha Rahman pun juga akan mengasihi kita semuanya. Irham man fil ardi yarhamuhumur rahman, maka Allah yang Maha Rahman akan mengasihi mereka semuanya. Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang, agama yang pemaaf, saling maaf memaafkan. Selama kita menyambung silaturahim, maka akan senantiasa akan turun rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momen Idul Fitri, yaitu di bulan Syawal ini, kita tetap semangat untuk selalu menjaga silaturahim di antara kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan juga kepada hadirin umumnya. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa minat ta'ati ma tuballighuna bi jannataka
wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wangsurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khairal du'a. Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa nas'aluka khairal ilmi wal amali wa khairan najah wa khairal hayah wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamat. Allahumma tsabbitna wa tsaqil mawazina wa haqiq imanana warfa darajatana wa taqabbal salatana wa fir khati'atana wa adkhilnal wa nas'alukal ula minal jannah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.